Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku, sahabatku dimanapun keberadaannya. Salam perjuangan. Nah, kita berbicara lagi masalah terjadi perlambatan terhadap penyelesaian masalah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini. Contoh, masalah penyelesaian kasus konflik tanah, dan yang kedua masalah penyelesaian permasalahan yang bersifat gugat-menggugatan, yaitu dunia peradilan dan undang-undang tentang penegakan hukum di institusi kepolisian. Nah, kita berbicara ini masalah konflik, yaitu undang-undang pertanahan belum lengkap. Yang namanya tanah belum ada berkekuatan hukum tetap, makanya itu BPN itu sering terjebak oleh pendaftaran tanah yang tanah ya saudara-saudaraku, tanah dan pulau itu terdiri dari tanah dan air itu ya, itu undang-undang negara itu. Nah, itu makanya perlu dirubah, ada perubahan terhadap undang-undang negara itu, undang-undang pokok. Nah, itu undang-undang negara namanya, undang-undang yang diperundang-undangkan. Nah, itu UUBA namanya. Di situ belum lengkap. Yang namanya tanah itu belum ada perintah kerja di sana itu. Makanya BPN itu tidak mau selama ini mencari asal usul tanah. Asal sudah mendaftarkan dari kepala daerah, ternyata kepala daerahnya bermain, tidak mau tahu juga dengan asal usul tanah. Nah, sehingga terjadilah ya silang sengketa. Ini akan terus terjadi seperti itu kalau tidak undang-undang itu tidak ada dirubah, karena itu perintah kerja itu dari undang-undang itu. Undang-undang itu dasar acuan bagi pejabat penyelenggaraan agar mereka itu bisa bekerja dengan dasar apa. Nah, seperti itu saudara-saudara. Yang namanya tanah itu belum ada di undang-undang UPA itu. Belum ada perintah kerja di sana itu. Makanya itu apapun bisa terjadi. Pencaplokan, penyerobotan, misalkan nih WNA ini, ya kan begitu. Ini bisa saja terjadi. Dia beli tanah itu tapi kan dia memakai nama warga negara pribumi. Bisa saja. Karena warga pribumi ini jangankan tanah saudara-saudara tuh, ginjal pun bisa dijual. Ginjal pun bisa dijual dengan mengaku-ngaku menerima lapangan pekerjaan sampai di Kamboja sana dijual ginjal itu. Ya tinggal bangkai saja lagi ini kita nih. Apalagi tanah. Umpamanya saya pengkhianat ini kan begitu. Nah, saya pakai nama saya ada komunikasi dengan warga negara asing. Kan begitu. Nah, seutuhnya saya pakailah bersama keluarganya, saya yang punya tanah itu, dan saya serahkan itu tanah itu kepada WNA, kan begitu, diurus nanti itu penyerahan itu, namanya status hak pakai kepada WNA, kan begitu toh. Nah, itu bisa dilakukan bila itu yang melakukan itu berbadan hukum, itu namanya pasal 17 itu saya ingin ganti rubah itu pasal 17 ayat 3 di UPA tersebut. Bila berbadan hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut boleh, karena ini dia sudah ada badan hukum. Ini enggak. Nah, ini yang kita khawatirkan, akhirnya nanti silang sengketa lagi itu nanti itu. Tidak akan mungkin WNA itu akan merugi begitu saja. Nah, ini kan akan pasti timbul lama atau cepat atau lamanya akan timbul permasalahan itu sendiri. Nah, masalah pertanahan tuh sudah sedang dalam proses. Masalah undang-undang penegakan hukum. Nah, kita beranjak lagi kepada ijazah Jokowi. Kenapa ini begitu? Tidak adanya ketegasan pemerintah atau negara ini untuk bertindak secara hukum negara. Karena undang-undang di dunia penegak hukum itu belum ada ya yang memerintahkan. Ini misalkan ini, penggugat ijazah Jokowi itu tidak ada dasar kekuatan hukum. Final itu menurut undang-undang negara. Nah, kalau itu sudah tidak ada dasar hukum, nah kenapa juga ini ditindaklanjutin LPLP? Kenapa juga ditindaklanjutin LPLP? Umpamanya mereka ini penggugatnya sampai ke pengadilan, sampailah bersidang, kita mengeluarkan banyak anggaran. Nah, sedangkan dasar hukum tidak ada. Nah, kenapa ini pengadilan melanjutkan juga ini pengaduan-pengaduan penggugat itu, dan pihak kepolisian itu melakukan penyelidikan? Ini kan mubazir. Nah, undang-undang inilah yang centang berenang saat sekarang ini, saudara-saudaraku. Itu makanya ini akan terjadi lagi ini nanti ini. Mereka secara politik akan melahirkan, timbul lagi relawan-relawan, relawan-relawan untuk membersihkan UGM.
Nah, menuntut UBM itu mendesak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah. Oh, tidak bisa. Karena ini kalian sudah di lingkup hukum. Kalau dalam lingkup hukum, siapa yang menggugat, dia yang membuktikan gitu loh. Kecuali ini tidak dibawa ke hukum tadinya, bisa duduk dengan santai saja saling memperlihatkan ijazah itu. Ini masalah sepele, tapi dibuat sebegitu rumitnya. Karena ada politik dendam kesumat sakit hati di dalam urusan ini. Tuh, final itu. Nah, ini semestinya negara harus tegas. Tidak bisa presiden mengatakan, saya akan tegas. Tetapi kalau belum ada undang-undang yang berbunyi, belum bisa perkataan pemimpin itu dilaksanakan di lapangan, saudara-saudaraku. Presiden bekerja sesuai dengan amanat undang-undang negara itu. Nah, sementara undang-undang ini belum ada yang mengatur sampai ke sana. Nah, bagaimana presiden bisa tegas? Itu kan hanya pidato, tetapi pelaksanaannya di lapangan berwujud nyata tidak. Di dalam hal kita membenahi masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, tidak akan bisa, saudara-saudaraku. Ya, presiden berkata seperti itu sudah bagus, kita sudah jempol jari. Tapi pidato presiden itu tidak akan bisa terlaksana di lapangan apabila belum ada undang-undang yang mengatur. Ya. Nah, bicara masalah ini ya, bicara Jokowi. Ya, dunia peradilan, dunia penegak hukum. Nah, itu harus ada yang dirubah itu. Jadi polisi kalau sudah itu cacat demi hukum, para pelapor yang menggunakan LP, nggak usah lagi ditindaklanjutin itu, nggak usah lagi. Kecuali kriminal, kecuali ada kriminalitas namanya itu atau pidana korupsi. Itu wajib itu, walaupun tidak ada laporan khusus langsung, tapi tersebar di medsos. Polisi bersama tim siber wajib itu bertindak tegas kalau yang namanya koruptor dan kriminal itu. Umpama terjadi pembunuhan, terjadi kericuhan, itu polisi 1 kali 24 jam. Tak ada undang-undang yang melarang mengatur sampai ke situ. Yang penting polisi harus mengamankan. Itu tugas polisi pengayam itu. 1 kali 24 jam itu. Darurat masalahnya itu. Nah, ini kalau masalah perdata ini harus diatur oleh undang-undang. Jadi polisi ada yang harus bisa dilanjutkan itu dan ada yang harus tidak dilanjutkan. Ini sekarang ini kebalik ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, namanya kasus korupsi semestinya polisi kerja, nggak bisa kerja. Gitu loh. Padahal itu darurat itu. Negara yang dirugikan. Nah, oke. Di dunia penegak hukum harus ada perubahan undang-undang di situ. Di dunia peradilan, contoh yang di Bekasi kemarin. Nah, dunia peradilan ini tidak ada pertimbangan bagi dunia pengadilan. Contoh, tanah itu sudah dibangun oleh perusahaan. Sudah dibikin rumah-rumah, ternyata masuk lagi, digugat oleh yang punya itu, menang sekarang ini. Dengan waktu yang cukup lama menang gugatan itu. Nah, semestinya walaupun itu menang, ada pertimbangan dari dunia peradilan terhadap usaha yang sudah didahulukan, bangunan yang sudah bagus-bagus itu. Nah, bagaimana bangunan itu bisa diselamatkan dan bagaimana pemetaannya nanti. Nah, yang diuruskan masalah tanah. Tetapi, nah karena ini ada terjadi perlambatan juga daripada penggugat yang menunggu selama itu, nah di sini harus ada pertimbangan pengadilan. Tidak ada untuk main hancur menghancurkan, pemborosan itu kita. Tetap selamatkan bangunan itu. Yang kita nilai dalam objek itu adalah tanah. Tanah itu. Nah, masyarakat pun tidak boleh memaksakan di situ sesuai dengan NJOP. Kalau sudah itu, kapan perlu ambil oleh negara tanah itu, beli kepada warga masyarakat itu. Yang perusahaan sudah melakukan kejahatan tersebut, nah di situ disita semua asetnya, dikenakan sanksi terhadap perusahaan dan BUMN lah yang akan mengelola. Ini harus diatur ke manajemen negara sedemikiannya. Oke, bicara masalah undang-undang negara UPA harus ada diganti. Undang-undang pengadilan, undang-undang penegak hukum wajib diganti yang 3 itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan SDM kepada semua pihak ini.